Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Allah. Di sini saya akan mempresentasikan biografi teori perkembangan moral dari Lauren Colbert. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir UAS psikologi perkembangan. Langsung saja, Lauren Colbert adalah seorang psikologi perkembangan Amerika yang dikenal atas kontribusinya dalam memahami perkembangan moral pada anak-anak dan remaja. Penelitiannya memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami bagaimana individu membangun kesadaran moral dan nilai-nilai sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, biografi Lauren Colbert. Masa awal. Lauren Colbert lahir di Brownsville, New York pada 25 Oktober 1927. Ia memiliki minat yang kuat pada filsafat dan psikologi sejak usia muda. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Chicago, ia melanjutkan studi pasarjanya di Harvard University. Adapun penelitian dan warisan, penelitian Colbert terutama berfokus pada perkembangan moral anak-anak. Ia dikenal luas untuk teori perkembangan moralnya yang menguraikan 6 tahapan perkembangan moral yang dilalui individu. Teorinya yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi, pendidikan, dan etika. Selanjutnya, teori perkembangan moral Colbert. Adapun tahapan yang pertama itu anak-anak memahami aturan, menghindari hukuman. Mungkin anak-anak itu tidak bermain bola di dalam rumah sehingga si anak tidak mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Misalnya hukumannya itu seperti mencuci piring, sehingga si anak bisa menghindari hukuman mencuci piring tersebut. Adapun tahapan yang kedua, individualisme, pertukaran. Anak mulai memahami bahwa ada berbagai sudut pandang dan aturan yang dapat dinegosiasikan. Jadi si anak ini mengerti kalau tiap orang itu punya pendapat berbeda. Ada aturan yang gak boleh nonton TV sebelum belajar, tapi si anak mengerti bagaimana si anak mengerti boleh kita nonton dulu, habis itu nonton dulu sampai sepuasnya, habis itu si anak belajar dengan semangat. Mungkin itu. Adapun tahapan yang ketiga, hubungan interpersonal dan keselarasan. Anak-anak mulai menghargai hubungan dan mencoba untuk menyenangkan orang lain. Jadi si anak ini mulai menghargai hubungan antara sesama orang lain, menghargai semua orang lain dan untuk menyenangkan orang lain. Jadi si anak ini mulai kalau bisa disebut itu lebih mengarah ke menyenangin orang tuanya. Nah, adapun tahapan yang keempat, sistem sosial dan konsul. Anak-anak memahami pentingnya
hukum dan aturan. Jadi si anak ini lebih mengarah kepada aturan. Jadi kalau si anak ini kalau si anak ini diberikan aturan, maka dia akan mematuhinya, dan aturan sosial. Kalau si anak tidak bermain jauh-jauh, nongkrong lah, jadi dia bisa memahami aturan tersebut. Adapun tahapan yang kelima, kontrak sosial dan hak individual. Individual ini menyadari aturan sosial dapat dirubah dan diubah jika diperlukan. Jadi individu menyadari bahwa aturan bisa diubah, tapi aturan ini dengan kesepakatan bersama itu bisa diubah. Nah, adapun tahapan yang keenam, prinsip etika universal. Individu mengembangkan prinsip moral mereka sendiri berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Nah, individu ini mengembangkan prinsip mereka sendiri, jadi berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya, teori Colbert. Kelebihan teori Colbert atau teori Colbert ini menawarkan kerjasama yang sistematis dan struktur untuk memahami perkembangan moral. Yang kedua, universalistis. Colbert percaya bahwa tahapan perkembangan moral berlaku universal terlepas dari budaya atau latar belakang individu. Yang ketiga ini fokus pada keadilan. Teori ini menekankan pada pentingnya keadilan, hak dan kewajiban moral dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kekurangan teori Colbert. Yang pertama itu fokus pada kepentingan kognitif. Teori ini Colbert ini mengabaikan peran fokus faktor-faktor non-kognitif seperti emosi, nilai budaya, dan pengaruh sosial dalam perkembangan moral. Yang kedua, keberpihakan pada budaya barat. Teori Colbert ini mungkin terlalu berpusat pada nilai-nilai dan spesifik budaya barat. Studi lintas budaya menunjukkan bahwa ada beragam bentuk pemikiran moral. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur moral. Jadi menentukan secara akurat terhadap moral individu dapat sulit dan subjektif. Metode pengukuran yang digunakan Colbert mungkin tidak sempurna yang dapat diandalkan. Selanjutnya, analisis teori Colbert dalam spesifik Islam. Misalnya konsep tauhid. Islam menekankan pada pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Ini sejalan dengan tahapan 6 teori Colbert, di mana individu ini berkembang prinsip moral mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai universal. Nah, konsep keadilan. Islam ini sangat menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Konsep ini sejalan dengan tahapan 5 teori Colbert, di mana individu memahami pentingnya hak dan kewajiban moral. Adapun konsep moral Islam memiliki sistem etika yang moral yang mencakup aturan-aturan, prinsip-prinsip yang perilaku manusia ini dengan kerangka kerja yang spesifik untuk memahami perkembangan moral. Selanjutnya, teori perkembangan moral Al-Ghazali.
Lalu tahapan pertama itu anak-anak meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Yang tahapan kedua itu rasa takut. Anak-anak mulai memahami konsep baik buruk melalui rasa takut terhadap hukuman. Adapun tahapan ketiga, motif eksternal. Anak-anak termotivasi oleh penghargaan atau keuntungan duniawi. Tahapan yang keempat itu motif internal. Anak-anak mulai memahami nilai-nilai moral dan mengembangkan kesadaran internal. Dan tahapan yang kelima ini pengetahuan intuitif. Jadi tahapan ini individu mencapai pemahaman intuitif tentang kebenaran moral yang berasal dari wahyu atau pengetahuan ilahi. Selanjutnya analisis teori Al-Ghazali dalam kacamata teori barat. Nah, yang pertama itu kebersamaan dengan Piaget. Teori Al-Ghazali menunjukkan kesadaran dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang mengusulkan bahwa perkembangan kognitif terjadi mulai melalui serangkaian tahap. Yang kedua itu persamaan dengan Hilbert. Teori Al-Ghazali ini juga menunjukkan kebersamaan dengan teori perkembangan moral Hilbert, terutama dalam penekannya pada perkembangan moral melalui serangkaian tahap. Yang ketiga, kontribusi unik Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menambahkan dimensi spiritual dan sekaligus ke dalam perkembangan moral yang tidak sepenuhnya dibahas dengan teori barat. Nah, adapun tingkat pertama konvensional ada dua tahapan. Yang pertama itu teori yang pertama itu konvensional, berorientasi pada fisik dan lingkungan anak. Ada dua tahapan. Yang pertama itu orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Adapun konsekuensi kepatuhan adalah kepatuhan yang dimana misalnya si anak memberitahu kalau nggak gosok, mungkin si anak ini diberitahu kepada ibunya agar si anak ini bisa menggosok gigi sebelum tidur. Kalau nggak sikat gigi, nanti giginya akan sakit. Karena takut giginya sakit, mereka jadi rajin sikat gigi setiap malam. Adapun orientasi relativis instrumental, timbal balik. Nah, misalnya si anak memberikan mainan kepada temannya atau meminjamkan mainan kepada temannya, habis temannya memberitahu kepada temannya, tapi kamu juga meminjamkan mainanmu juga ya. Jadi timbal baliknya ada. Adapun yang tingkatan kedua, konvensional. Ciri utama tingkatan ini adalah suatu tindakan yang dianggap baik apabila memenuhi harapan orang lain di luar dirinya. Tidak peduli akibatnya. Ada dua tahapan juga, yaitu orientasi kesepakatan pribadi atau orientasi anak baik. Misalnya anak membantu temannya ketika temannya itu layangannya tersangkut di pohon, dan si anak ini membantu mengambilkan layangannya tersebut. Karena sudah membantunya,
Jadi mereka berteman baik, dan si anak ini berperilaku baik karena ingin karena sudah membantu mengambilkan layangannya tersebut. Adapun orientasi hukum dan keterlibatan, misalnya kalau si anak menerobos lampu lalu lintas. Jadi si anak ini berpikir, kalau saya menerobos lampu lalu lintas, otomatis saya melanggar aturan yang telah ditetapkan, aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Tapi kalau tidak dia menerobos, maka ini merupakan suatu ketaatan yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, yang dimana aturan ini sebagai aturan bersama. Adapun tingkat ketiga, pasca konversional. Pada tingkatan ini nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok. Ada dua tahapan juga, yaitu orientasi kontrak sosial legalistis. Misalnya anak remaja memahami aturan sekolah melarang bahwa setiap anak dilarang membawa ponsel atau HP di sekolahnya. Tapi kalau ada darurat di rumahnya, dia tidak bisa mengabarkan kepada orang tuanya yang di rumah, dan dia boleh melihat aturan sebagai sesuatu yang bisa jika adalah sebuah demi kebaikan bersama. Adapun yang kedua, orientasi prinsip etika universal, yang dimana ini misalnya seorang remaja memutuskan untuk membantu seorang teman yang sedang dibully. Meskipun itu membuatnya tidak populer di antara teman-teman lainnya, dia berpikir semua orang itu punya hak untuk diperlakukan dengan hormat. Jadi si anak ini harus membantu dia, walaupun resikonya dia juga dibully. Dia bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan sekadar aturan atau harapan lingkungan. Sekian dari presentasi untuk memenuhi UAS akhir ini. UAS dari perkembangan psikologi perkembangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.